Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. 2 orang meninggal dunia dan sejumlah orang lainnya luka-luka akibat bentrokan antar warga di Pulau Haruku, Maluku Tengah, Maluku. Sejumlah rumah warga di Desa Kariu dibakar dalam peristiwa ini. Situasi mencekam membuat warga ketakutan dan lari menyelamatkan diri ke dalam hutan dan lokasi lain yang lebih aman. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Polisi Muhammad Rum Oho Irat mengatakan bentrokan dipicu oleh kesalahpahaman antar warga yang terjadi pada Selasa 25 Januari 2022 kemarin dan disebabkan masalah sengketa lahan. Namun masalah tersebut terus berlanjut hingga terjadi bentrokan antar warga Ori dan Kariu yang lokasinya saling bertetangga. Polda Maluku mengirimkan pasukan ke lokasi untuk meredam bentrokan dan mengantisipasi serangan balasan. Dan beginilah kondisi ketegangan warga saat desa mereka diserang oleh warga desa lainnya. Dengan menggunakan senjata tajam, warga 2 desa ini terlibat bentrokan. Polisi berusaha untuk menghentikan aksi saling serang ini, namun personil kepolisian kalah jumlah dibandingkan banyaknya massa. Aparat kepolisian tengah berusaha untuk menyusul atau menjemput sejumlah warga yang melarikan diri ke dalam hutan untuk bersembunyi. Kini pasukan gabungan dari unsur TNI dan Polri sudah bersiaga di lokasi bentrokan di Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Akibat bentrokan itu, 2 orang warga meninggal dunia dan 3 orang lainnya luka-luka. Ada kesalahpahaman antara 2 warga masyarakat yang kebetulan 2 warga masyarakat tersebut berasal dari 2 desa yang berbeda tersebut. Ini kemudian berbuntut sampai dengan tadi pagi terjadi penyerangan yang mengakibatkan ada sejumlah rumah yang terbakar dan korban meninggal dunia ada 2 orang serta 3 orang warga masyarakat juga mengalami luka-luka. 1 warga polisi, anggota polisi juga mengalami luka-luka dan yang korban luka-luka ini sementara dirujuk ke Ambon untuk dilakukan pengobatan. Kondisi terakhir saat ini Kapolresta sudah berada di TKP, kemudian tadi pagi juga kami kirim 1 SST Brimob dari Polda Maluku untuk membantu perkuatan pengamanan di sana. Nah, pemirsa, lalu seperti apa kondisi pasca bentrok antar warga di Maluku Tengah saat ini? Kita akan bertanya langsung kepada Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Muhammad Rum Oho Irat. Kita akan ke Pak Rum Oho Irat. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Mbak Yohana. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama Top News. Bapak, bagaimana kondisi lokasi kejadian saat ini? Apakah sudah kondusif? Dapat kami laporkan bahwa kondisi dan situasi dan keamanan di lokasi sampai dengan saat ini sudah kondusif. Bahkan malam ini sementara berlangsung pertemuan antara Bapak Kapolda Maluku, kemudian Bapak Danrem, kemudian didampingi oleh beberapa pejabat utama Polda maupun Korem dan Kodam. Sementara berada di Desa Pelau dan sementara melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat Desa Pelau dan Desa Ori. Di mana dari hasil pertemuan ini terutama saran dan masukan dari masyarakat Desa Pelau dan Ori bahwa masalah utama yang memicu bentrokan pada hari ini adalah masalah batas tanah. Oleh karenanya diharapkan agar sesegera mungkin menyangkut masalah batas tanah ini diselesaikan karena ini konflik antara kedua belah pihak ini sudah terjadi bukan hanya pada saat sekarang tapi sudah berulang. Untuk itu masalah utamanya agar segera diselesaikan. Termasuk di sini ada Bapak Bupati, kemudian Bapak Camat, dan saya sementara berada di Desa Pelau pada saat melaporkan ini. Demikian, Pak. Iya. Bapak, apa jaminan bahwa kejadian ini tidak akan berulang setelah tadi dari hasil pertemuan dan juga konsolidasi? Mengingat ini bukan masalah baru ya, ini masalah yang sudah turun-temurun seperti itu. Nah, bagaimana nih memastikan bahwa warga ini benar-benar bisa menyelesaikan ini dibantu dengan Bupati dan juga pihak-pihak terkait bisa selesai? Jadi untuk sementara fokus kita adalah untuk menyelesaikan pertikaian atau bentrokan tadi siang dan alhamdulillah sampai dengan tadi pagi dan pada saat siang tadi itu sudah kondusif.
Tujuan dari kedatangan Pak Kapolda, kemudian Pak Danrem, dan insya Allah besok pagi akan tiba juga Pak Pangdam adalah untuk bagaimana bertemu dengan tokoh-tokoh di sini dan mencari solusi penyelesaiannya. Dan salah satu masalah yang disampaikan tadi adalah terkait dengan batas tanah, dan ini menjadi poin utama yang harus dalam waktu segera dia harus diselesaikan. Ya, Bapak, apakah warga sudah kembali ke rumah mereka atau masih ada yang mengungsi? Untuk warga dari desa tetangga, desa Kariu, untuk sementara mereka masih mengungsi, dan insya Allah mungkin besok pagi kami akan bersama dengan Pak Kapolda dan rombongan akan bertemu dengan masyarakat yang sementara berada di tempat pengungsian. Lalu bagaimana Pak penanganan 2 korban yang meninggal dunia? Apakah sudah dikembalikan kepada pihak keluarga atau seperti apa? Jadi kami laporkan bahwa tadi siang kami ada memberikan informasi atau melaporkan ada 2 korban meninggal dunia dan 3 korban luka-luka. Ini perkembangan terakhir 1 korban yang luka-luka ini juga sudah meninggal dunia. Tentunya kami dari Polda Maluku mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas korban yang jatuh akibat tragedi tadi pagi. Tentunya kita semua tidak mengharapkan itu. Dan sekali lagi kami berharap kepada masyarakat kedua belah pihak agar tetap menahan diri dan tidak akan berkonflik lagi. Tadi masyarakat dari desa Pelau maupun desa Rohumoni pun berharap, mereka menginginkan agar masalah ini yang tadi pagi terjadi itu cukup sudah dan menjadi masalah terakhir. Dengan catatan faktor pemicu utamanya terkait dengan masalah tanah ini yang perlu untuk diselesaikan. Demikian. Ya Bapak, boleh dikonfirmasi ulang kembali data terakhir korban luka dan juga yang meninggal Bapak? Jadi korban yang meninggal ada 3 orang, kemudian korban luka ada 2 orang. Dari korban luka ini salah satunya adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Pulau Haruku. Baik, terima kasih Bapak Rom Ohoirat untuk konfirmasinya bersama Top News pada malam hari ini. Salam sehat selalu.